Total jadi sebanyak 109 orang ini akan mengisi kabinet Prabowo Gibran. Nah, tentu ini bisa dikatakan ada yang bilang kabinet gemoy, kabinet jumbo. Nah, apakah pengamat juga sepakat dengan sebutan ini atau sebutannya saja nggak masalah, tapi bagaimana implikasinya dengan kabinet yang sebesar ini dan bisa dikatakan ini menjadi salah satu sejarah untuk pertama kalinya sejak Orde Baru ya. Nah, kita bergabung langsung bersama dengan Pak Gun-Gun Herianto selaku pengamat politik. Pak Gun-Gun, selamat pagi. Selamat pagi, Sylvia. Apa kabar Pak? Sehat ya? Terbaik, sehat ya. Baik Pak Gun-Gun, kemarin kan kita sudah melihat, mendengarkan bersama total ada puluhan nama yang diumumkan sebagai menteri dan juga wakil menteri. Total ada seratusan nih Pak Gun-Gun. Namanya Kabinet Merah Putih siap dilantik beberapa saat lagi. Melihatnya seperti apa? Iya, kabinet merah putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo dan Gibran, menurut saya ini salah satu kabinet paling besar ya, setelah kabinet Dwi Kora yang disempurnakan pada saat Orde Lama dulu di zaman Pak Karno, Pak Insinyur Soekarno pernah punya kabinet lebih dari 100 menteri ya pada tahun 1966 dan usia kabinetnya tidak terlalu lama karena sering disebut kabinet Dwi Kora II atau populer dengan istilah kabinet Gestapo. Jadi setelahnya ya, terutama pada saat Orde Baru dan mungkin pasca reformasi, kalau kita lihat pasca reformasi rentangan menteri itu hanya berkisar antara 30 sampai 36. Misalnya eranya Pak Habibie itu 36, eranya Gus Dur, seingat saya 35, ya. Kemudian Bu Megawati nih paling ramping setelah reformasi itu hanya 30 pos Tiga kementerian. puluh betul. Dan era Pak SBY periode pertama 35, periode kedua 34, era Pak Jokowi 34. Dua periode. Dan itu sudah dibatasin oleh undang-undang. Mungkin Sylvia tahu ada Undang-Undang 39 ya 2008 yang kemudian diubah 2024 lalu dengan Undang-Undang 61 tahun 2024 yang memungkinkan presiden untuk punya jumlah menteri disesuaikan dengan kebutuhan. Makanya kemudian pada saat transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo dengan adanya undang-undang ini memungkinkan Pak Prabowo punya menteri lebih dari 34 seperti ditetapkan oleh Undang-Undang Kementerian Negara pada saat Pak Jokowi Ya. memerintah. Begitu. Jadi memang sudah diprediksi seperti itu ya Pak Gun-Gun ya. Sejak disahkan pada 19 September lalu bisa dikatakan undang-undang ini menjadi jalan pembuka kalau jumlah kementerian Prabowo Gibran ini bisa jadi tidak terbatas. Iya, saya sih melihat pada saat undang-undang ini disahkan, ini menjadi indikator paling nyata bahwa akan ada postur ya kabinet besar di era Pak Prabowo sesuai dengan besarnya juga apa namanya konfigurasi kekuatan politik pendukung ya yang pada saat Pak Prabowo membangun koalisi. Ingat di Indonesia itu koalisi berjalan dua tahap, koalisi dalam pembentukan pemerintah, koalisi dalam konteks kandidasi dan koalisi dalam pembentukan pemerintahan. Dan pada saat koalisi ada koalisi besar partai politik ya, dan pada saat pembentukan pemerintahan itu nyata bahwa konfigurasi besarnya koalisi dalam kandidasi itu berpengaruh besar pada saat koalisi pembentukan pemerintahan dan ini terlihat dari postur kabinet yang dibangun oleh Pak Prabowo sebagai bagian dari politik akomodasi ya pasca Pilpres. Jadi saya menganalisis begini, Sylvia. Pertama ya, tidak ada presiden yang menikmati hak khusus transisi semulus Pak Prabowo, begitu ya. Tujuh. Bayangkan misalnya pada saat transisi dari Jokowi ke Pak Prabowo, em, Jokowi full mendukung Pak Prabowo terlihat dari misalnya 17
menteri-menteri yang ada di kabinet Jokowi itu kemudian juga Kembali, betul. kembali menjadi menteri Pak Prabowo. Artinya ada satu harusnya ya bisa menjadi salah satu transisi yang lebih cepat terutama untuk fungsi koordinasi di antara para menteri yang membantu Pak Prabowo karena sebelumnya sudah membantu Pak Jokowi. Yang kedua, perubahan undang-undang ya, undang-undang Kementerian Negara yang itu membuat presiden punya keleluasaan untuk menambah nomenklatur baru dan mengakomodir lebih banyak orang. Kalau kemarin kan dibatasin 34, sekarang dengan bisa disesuaikan dengan kebutuhan presiden, nyata adanya bahwa Pak Prabowo bisa kemudian mengakomodir ya, baik itu di posisi menteri maupun di wakil menteri. Ini tidak pernah dirasakan oleh siapapun presiden yang apa namanya memerintah terutama pasca reformasi ya mulai dari Gus Dur, Megawati, dari Habibie, Gus Dur, kemudian Megawati, kemudian Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Begitu. Baik. Jadi kabinet gemuk ini untuk siapa, Pak Gun-Gun, prediksinya? Memang untuk mengakomodir koalisi gemuk kemarin yang sudah mendukung Prabowo Gibran? Saya sih melihat ya kalau lihat konfigurasi yang ada hari ini dari kabinet yang disusun, nampak bahwa aroma politik akomodasi itu memang kuat ya. Misalnya 3 layer yang kemudian kita bisa identifikasi asal dari para menteri yang kemudian ada sekarang, termasuk wakil menteri. Pertama itu dari partai politik, ya. Kemudian yang kedua itu dari relawan dan tim sukses. Kemudian yang ketiga itu dari profesional, baik akademisi, teknokrat, tetapi juga punya endorsement politik ya dari kekuatan real politik. Artinya kita bisa melihat ini politik as usual gitu ya, seperti halnya juga rezim-rezim sebelumnya konfigurasinya seperti ini, melibatkan eh, supply ya sumber daya manusia dari terutama dari partai, dari relawan tim sukses dan kelompok profesional. Mudah-mudahan ya kita tentu berharap seperti pidato yang tadi malam disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga sebelumnya ya pada saat sesaat setelah pelantikan itu pidato Pak Prabowo kan jelas tegas mengatakan bahwa kekuasaan itu bukan untuk pribadi atau sekelompok kecil orang, melainkan untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ini main point yang menurut saya penting sekali. Kenapa? Karena kita bicara soal kekuasaan ini kan bicara soal bonum komun ya, bicara soal kebaikan bersama, bukan soal kepentingan dari oleh atau untuk sekelompok kecil orang. Karena logika kekuasaan itu memang logika pengabdian kepada masyarakat yang sudah memandatkan suara. Begitu besar pengorbanan masyarakat lewat kedatangan mereka di TPS, membawa harapan perubahan Indonesia 5 tahun ke depan. Nah ini tentu mandat kekuasaan yang harusnya dijaga oleh Pak Prabowo sebagai orang yang berada di puncak hierarki otoritas untuk memastikan bahwa laju ya perjalanan kabinet yang dipimpinnya itu mengarah pada zaken kabinet ya, bukan pada hanya sekedar bagi-bagi kekuasaan atau power sharing. Nah, kalau dilihat dari komposisinya, mungkin Pak Gun sudah sempat memetakan belum berapa persen ini yang parpol, berapa persen yang relawan, yang murni profesional. Apakah ini masih masuk atau tergolong dalam zaken kabinet yang dicita-citakan? Ya kalau persentase kan seperti Pak Dasko sampaikan ya di salah satu press conference-nya katanya sekitar 48% ya kan dari partai politik. Tapi saya belum menghitung secara presisi sih berapa karena begini, yang dari Mhm. profesional dan teknokrat pun kan sebenarnya sebagian di antaranya proksi dari partai politik juga. Betul, sulit dipisahkan itu ya Pak Gun ya. Iya. Oke, kalau Nah, tadi kita yang Hmm, menjadi catatan ya silakan Pak Gun. gimana Sylvia? Ya, yang paling penting bagi saya begini, apa namanya ada beberapa poin menarik ya dari pidato Pak Prabowo dan tentu kita harus mengucapkan selamat
kerja ya, untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran memimpin Republik Indonesia tercinta ini. Ya, tentu kita berharap sekali bahwa kepemimpinan em, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini tidak kemudian memutar balik arus sejarah begitu ya, tetapi justru menguatkan perbaikan-perbaikan Republik kita ke depan. Eh, ada sejumlah catatan. Pertama, yang paling penting itu kita menghindari yang disebut dengan kolusif demokrasi, demokrasi kolusif gitu ya. Karena ini biasanya jadi biang penyakit ya dalam kekuasaan. Ketika misalnya ada sistem ketertutupan, maka akan ada muncul para pemburu rente ya, yang kemudian memanfaatkan atau menjadi free rider dari kekuasaan. Makanya kemudian harus ada transparansi, akuntabilitas dalam good governance, karena harus dimulai dari good governance ya. Kalau kemudian tata kelolanya buruk, itu biasanya akan melahirkan sistem yang tertutup, dan sistem tertutup itu akan menumbuh-sumburkan tindakan korupsi. Makanya jangan Yes, kemudian betul. dimulai dari demokrasi kolusif, karena demokrasi kolusif itu akan menciptakan sistem yang lemah akibat saling menutupi. Kemudian yang kedua, harus menghindari yang disebut dengan kuatnya batasan afiliatif atau yang disebut dengan groupthink, atau apa gejala pemikiran yang sangat berorientasi pada kekelompokan mereka yang kecil begitu, yang kemudian bisa menentukan apapun, sehingga kemudian mayoritas itu bukan menjadi effective majority ya, melainkan hanya sekedar menjadi numerical majority. Jadi hanya sekedar angka-angka, bukan mayoritas yang efektif. Maksud saya di sini adalah masyarakat. Betul. Pertimbangkan apa namanya serinci mungkin apa yang menjadi tuntutan publik untuk kemudian direalisasikan melalui komitmen kebijakan dan anggaran. Nah, yang ketiga, ini baru bicara soal bagaimana tata kelola kementerian, baik lama maupun nomenklatur baru. Karena begini, masa kekuasaan 5 tahun itu tidak lama. 1 tahun pertama itu pasti lebih pada konsolidasi, ya kan, kabinet. Kemudian tahun kedua, tiga, empat harusnya bisa bekerja efektif. Tahun kelima itu transisi lagi untuk Ya, kemudian ada kompetisi di uh, pemilu mendatang. Oleh karena itu, maka di tahun pertama hal yang paling krusial adalah mengkoordinasikan kementerian. Makanya kemudian Presiden harus betul-betul mengoptimalkan para Menko, dan para Menko kemudian mengorkestrasi kerja-kerja kementerian teknis. Nah, saya berharap karena ini banyak ada nomenklatur baru yang tentu butuh yang disebut dengan sumber daya manusia ASN, kemudian anggaran, dan roadmap dari kementerian baru yang muncul itu. Maka harusnya paling maksimum 6 bulan pertama ya pemerintahan itu seluruh fungsi koordinasi internal yang disebutkan intra government, baik horizontal maupun vertikalnya udah selesai, sehingga kemudian hmm, semester kedua di tahun 2025 itu seluruh kerja kementerian betul-betul memang merealisasikan program kerja. Jangan sampai kemudian di tahun kedua dan tahun ketiga masih memikirkan urusan internal, yaitu soal SOTK atau sistem organisasi dan tata kerja kementerian, karena kementeriannya misalnya menjadi kementerian baru gitu. betul. Bicara soal kementerian baru ini kan memang total ada sebanyak 14 ya, Pak Gun-Gun ya. Nah, kemudian kan ada beberapa kementerian di era Presiden Jokowi yang juga dipecah. Seperti misalnya Kemendikbud dipecah jadi tiga, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, ada juga Kementerian Kebudayaan. Kemenkumham juga dipecah menjadi tiga, Kementerian PUPR dipecah menjadi dua. Nah, dengan pemecahan-pemecahan kementerian ini, apakah memang tujuannya supaya kinerjanya makin fokus atau justru yang dikhawatirkan ini malah akan terjadi tumpang tindih nanti? Ya, idealitasnya menjadi lebih fokus ya, idealnya begitu. Tetapi realitasnya bisa berkebalikan kalau eh, ada beberapa hal yang menjadi penyebab, yaitu Ya, lambannya koordinasi,
Kalau misalnya koordinasinya lamban, itu kemungkinan besar tidak menjadi fokus, justru ada kegamangan dalam menentukan arah dari kementerian baru. Kemudian selain koordinasi ya, yang paling menentukan juga jangan sampai tumpang tindih ya di antara kementerian yang baru ini dengan eh, sektor teknis dari kementerian-kementerian yang sudah lama, yang kan ini anatomi yang dipisah itu jangan sampai menyebabkan labirin baru gitu, ya kan? Ya, labirin dalam kekuasaan. Seperti kita masuk di taman labirin, kadang-kadang bingung gitu, exitnya ada di mana gitu, ya kan? Nah, atau Mobius strip ya, seperti pita Mobius atau angka 8 yang ditidurkan. Artinya non-orientable object, ya kan? Padahal yang namanya birokrasi itu ada yang disebutkan indikator kinerja ya, atau sebut aja mungkin yang di umum sering disebut sebagai KPI. Nah, masalahnya adalah menteri itu kan pembantu presiden. Maka dia terutama kementerian-kementerian teknis kan punya sejumlah indikator yang harus dicapai. Kalau nggak bisa dicapai, maka menteri yang bersangkutan atas nama kinerja itu bisa di reshuffle gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya memberi catatan, reshuffle-reshuffle di Indonesia, terutama pasca reformasi, itu kerap kali nomor satunya bukan karena kinerja, tapi karena soal politik gitu. Betul, hubungan politik yang sudah Ah, tidak, betul. itulah Ya, yang menyebabkan reshuffle ya. Oke, Pak Gun-Gun, kita akan kembali lagi dengan Pak Gun-Gun, tapi sementara ini kita lihat dulu ya situasi terkini di Istana Kepresidenan Jakarta.